Halo guys, balik lagi di acara Outbreaking. Kali ini Om Fas lagi ada di acaranya Jakarta Auto Week 2022. Apa sih Jakarta Auto Week? Jakarta Auto Week sendiri adalah sebuah pameran mini Gias yang diselenggarakan oleh Gaikindo. Tujuannya apa? Mungkin mereka menunjukkan agar semua orang bisa membeli mobil melalui event Jakarta Auto Week. Nah, di sini Om Fas dapat kabar ada 3 mobil baru. Mobilnya apa aja? Ikutin terus yuk. Oke, di sini pertama bisa nemuin bootnya Wuling. Nah, dia nampilin mobil Wuling GSEV. Oke, sekarang di Wuling ini kalian bisa ngeliat nih, Mini G-Chef. Kenapa sih dibilang Mini G-Chef? Ini adalah mobil konsep Wuling yang benar-benar elektrik dan ini benar-benar kecil. Dan kalau kalian lihat juga, ini dia pakai setir kiri. Semua, masih bahasa Chinese, Mandarin, nggak boleh Chinese, bahasa Mandarin loh ini. Nah, di sini kalian juga bisa melihat semua info displaynya dari baterai, terus transmisi dan full electric vehicle dari sini. Kalau gitu, nih kalian juga bisa lihat nih. Tapi sayang nih kalau buat Om Fas tuh, karena Om Fas gede, jadi mobilnya tuh nggak kelihatan. Ya kelihatan kecil banget kan nih mobilnya buat Om Fas nih. Tapi kalau mobil konsep ini bakal dijual di Indonesia, gimana menurut kalian? Nah, sekarang Om Fas mau ajak lagi jalan-jalan lihat mobil-mobil yang ada di JAW 2022. Oke, sekarang di booth kedua ada Suzuki. Di sini kalian bisa melihat Suzuki Jimny, terus kemudian ada Suzuki SX4, ada Suzuki XL7, dan juga ada motor loh. Motornya yang ditampilin adalah Gixxer 250. Setara dengan kalian yang suka Kawasaki Ninja 250 atau CBR 250. Kita lihat lagi yang lainnya. Akhirnya, gue sekarang masuk ada di boothnya Kia. Kia menampilkan, ini ada 2 mobil Kia Carens. Nah, dia menghadirkan yang satu adalah CRDI diesel, yang satu adalah varian bensin. Nah, sebagai informasi, sebenarnya Kia Carens itu menghadirkan yang CRDI bermesin 1500 turbo diesel, dan yang bensin itu adalah 1400 bensin turbocharged. Kita lihat ke dalamnya yuk. Apa sih bedanya sebenarnya di Kia Carens yang generasi yang terbaru ini? Nah, tapi sebelum itu kalian juga perlu tahu Kia Carens itu yang pertama tuh muncul tahun 2000, itu versi CBU. Yang kedua dia muncul di tahun 2003, itu udah CKD. Mungkin kalian pernah lihat sebagai mobil polisi di Indonesia. Nih mobil polisinya nih. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nongol di tahun 2014. Terus menghilang lama-lama, akhirnya yang ini adalah generasi keempat. Kita lihat yuk. Oke, kita akan masuk, bahasanya kita di dalam aja ya. Karena ini tempat pameran, jadi mungkin lebih sepi kalau di dalam. Oke, di generasi terbaru ini Om Fas nggak bahas di luar ya, karena biar gambarnya lebih bagus. Banyak pengunjung. Oke, bicara tampilan luar. Tampilan luarnya ini bisa dibilang dia lebih kayak SUV, tapi di MPV-kan. Kalau Om Fas bisa menyatakan bahwa ini nantinya akan menjadi rival bagi, kalau di kelas bawah, di all new Avanza, Toyota Avanza dan Veloz. Tapi kalau dia mau mengarah ke atasnya mungkin di Toyota Innova. Entah mana yang baik, mana yang buruk. Tapi secara dimensi memang dimensinya dia lebih lebar, lebih panjang daripada Toyota Avanza. Nah, terus di tampilan depan dia udah pakai DRL LED. Terus di grillnya itu ada sebuah aksen silver kayak elektrik, tapi sebenarnya bukan elektrik, ya tampilan aja lah ya. Oke, sekarang kita bahas di interiornya. Interiornya juga udah tampilannya agak mewah nih. Kalau ngeliat di dashboard, dia juga kayak nyatu semua. Ketika nih, kalau nih saya buka nih bagian yang ini,
Head unitnya kelihatannya hitamnya rata nih sama bagian dashboard, terus ada aksen-aksennya juga. Tapi sayang di bagian tombolnya nih apa ya, kalau Om Fals bilang kayak nanggung nih, mau analog tapi di sini ada touch sensitive gitu. Ya, tapi ya inilah kemodernan dari sebuah Kia Carens. Terus di bagian instrumen cluster, ya dia agak lebih modern dengan tampilan digitalnya. Nah, sekarang bagian di konsol tengahnya ini juga udah ada pilihan drive mode-nya, ada hill descent control, terus ada parking sensor, ada buat USB, dan juga fast charging untuk Type C. Tapi ini menarik nih kalau buat Om Fals. Sebuah Kia punya tombol AC di jok nih, baik di penumpang kiri atau di driver. Sebenarnya apa tujuannya? Mungkin kalau habis panas-panasan dari pantai atau dari apa, kalian masuk mobil tinggal pencet, pantat kalian langsung dingin. Ya paling kalau misalnya nggak kuat 2 jam 3 jam langsung masuk angin. Nah, terus ke bagian tengah lagi nih. Di bagian tengah ini di sini ada 2 buat cup holder. Nah, ini apa? Ini adalah tombol untuk angin nih yang terhubung langsung sama AC. Jadi kalau kalian naruh minuman di sini ya, so pasti kalian bisa dinginin botolnya. Gitu. Nah, transmisinya kayak tadi Om Fals bilang dia pakai otomatis. Untuk yang bensin itu 7 percepatan, untuk yang diesel ada 6 percepatan. Nah, terus di bagian belakang kita lihat aja ya. Masuk bagian belakang. Aduh, kalau di pameran ribet posisinya, dimainin anak kecil, dimainin siapa dan siapa. Oke lah. Sekarang kita masuk bagian belakang. Jok belakangnya pakai bahan kulit dan kelihatannya ini cukup lega nih buat berdua ya, satu nambah anak kecil oke lah. Terus kalian juga nggak perlu khawatir karena di sini ada tombol AC dual zone, jadi bisa lebih adem nih di bagian belakang. Anginnya dari mana? Nih di sini, adem. Udah adem, terus kalian juga mau selfie bisa nih, ada sunroof. Oke, terus kalau misalnya kalian di penumpang baris kedua, baris kedua panas, belum pasang kaca film atau kaca filmnya yang kurang mendukung. Ini baru mau gue sebut. Kameramen ngelawak ya. Ini ada gorden. Nah, bukan buat maksiat, tapi lebih ke buat adem, ya kan? Jadi matahari nggak langsung ke sini dan tidak banyak orang bisa melihat ke dalam kaca karena cahayanya yang cukup terang. Oke, nah di bagian belakang dia ada 2 baris, ada baris ketiganya untuk penumpang ya bisa dibilang dewasa, nanggung, dan anak kecil lah ya. Nah, buat masuk baris ketiga, kalau yang manual sih sebenarnya ada nih di sini tombolnya, tuasnya. Tapi biar gampang. Dan tinggal masuk deh baris ketiga. Om Fals nggak naik? Naik deh. Biar kelihatan sempit nggak apa-apa. Ya. Aduh, nggak muat beneran buat penumpang segede Om Fals. Harusnya kecilan dikit. Tawaran menarik untuk Kia Carens karena dia memiliki 3 baris, terus kemudian dimensinya lebih lebar, lebih panjang. Tinggal harga jual. Harga jualnya, sayangnya di JAW ini mobil ini belum diluncurin. Jadi cuma dipamerin, tapi orang sudah bisa melakukan pemesanan atau DP sambil nunggu kapan resmi luncurnya. Nah, kabarnya mobil ini akan diluncurkan sekitar akhir bulan Maret atau April. Bisa diduga mungkin pas IMS kali ya. Bicara harga, dari tadi bicara harga. Mungkin menurut Om Fals, mobil ini akan dijual di antara range 350 hingga 400 jutaan. Kenapa? Karena dia mau melawan Innova atau melawan Toyota Avanza. So, semua kembali kepada Anda. Mobil manakah
yang cocok untuk keluarga dengan kapasitas yang banyak dan fungsionalitasnya yang luar biasa.